Oke, baik, sampai kita tunggu yang lain dulu. This call is now being recorded. Saya coba share screen-nya dulu. Oke, ini sudah kelihatan ya. Oke, baik, kita mulai saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengeran? Waalaikumsalam. Oke. Jadi hari ini kita bicara lanjutan dari diagram fase, yaitu klasifikasi tanah. Kalau di praktikum Mektan 1 nanti, ini termasuk yang awal yang kalian lakukan, yaitu klasifikasi tanah, analisa saring, dan hidrometer. Oke, pertama, why do we need to classify soils? Kenapa kita perlu mengklasifikasikan tanah? Yaitu tujuannya untuk menggambarkan berbagai macam tipe tanah yang kita temui di lapangan dengan cara yang sistematis dan mengumpulkan tanah yang mempunyai karakteristik fisik yang sama di dalam satu grup dan satu unit. Nah, jadi itu tujuannya mengklasifikasikan tanah. Kenapa? Karena sebenarnya tanah itu berbeda-beda sekali, luar biasa. Jadi kadang contohnya kalau pas di lapangan, di sini kita nyondir, ketemu tanah kerasnya 7 meter, kita geser 2 meter aja, itu bisa sudah beda ininya, jenis jalannya dan lapisan tanah kerasnya. Makanya kita perlu mengklasifikasikannya. Nah, general requirement of a soil classification system. Jadi sistem klasifikasi tanah ini ada banyak, tapi syarat utama untuk mengklasifikasikan adalah yang pertama, kalau kita mau membuat sistem klasifikasi, maka pertama harus berdasarkan metode ilmiah. Yang kedua harus simple atau sederhana. Yang ketiga harus memungkinkan klasifikasi dengan pengamatan visual dan tes secara manual. Kemudian harus menggambarkan karakteristik engineering properties, yaitu karakteristik keteknikan tertentu. Dan yang terakhir adalah should be accepted to all engineers. Jadi kalau kalian bikin sistem klasifikasi atau kita menggunakan sistem klasifikasi, maka sistem itu harus diterima oleh seluruh insinyur. Jadi di dunia saat ini sudah ada beberapa sistem klasifikasi yang umum digunakan. Yang pertama ada Geologic Soil Classification System. Ini punya orang geologi. Ada Agronomic Soil Classification System, ada orang pertanian. Jadi ilmu tanah itu di sipil ada, di pertanian ada, di kehutanan ada. Kemudian Textural Soil Classification System atau USDA. Kemudian yang D ada American Association of State Highway Transportation Official System, AASHTO. Ini kalau kita belajar di KBK Transport untuk bahan perkerasan jalan dan untuk nanti praktikum perkerasan jalan, maka kita menggunakan AASHTO. Kalau selain AASHTO ada Unified Soil Classification System atau SCS. Kalau di lab mekanika tanah kita kadang pakai AASHTO, kadang pakai USCS. Kalau di lab transport kita pakai AASHTO. Kemudian ada lagi American Society for Testing and Material System, ASTM. Ini kadang-kadang kita menggunakan kalau kita di lab struktur, kita menggunakan ASTM. Kemudian ada lagi Federal Aviation Agency System atau FAA. Ini kita gunakan kalau kita mengerjakan proyek-proyek di bandara, proyek-proyek
ya runway dan lain-lain, kita menggunakan ini. Jadi ini beberapa sistem yang kita kenal. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi biasanya yang kita biasa gunakan ASTO, USCS, ASTM. Ini sih biasa 3 ini yang kita gunakan. Nah, jadi seperti awal tadi, tujuan klasifikasi adalah mengelompokkan tanah yang berbeda-beda tapi mempunyai sifat serupa ke dalam grup-grup dan subgrup. Tujuannya untuk mendapatkan gambaran umum mengenai perilaku suatu tanah. Nah, dasar klasifikasinya pertama adalah plastisitas tanah. Minggu kemarin kita bicara Atterberg limit, ada plastic limit, liquid limit, sama shrinkage limit, itu masuk di plastisitas tanah. Indeks plastisitas. Ada lagi ukuran butir. Nah, ukuran butir ini yang nanti kita lihat habis ini. Ukuran butir ini kalau kalian ingat minggu kemarin itu kita bicara gravel, bicara sand, bicara silt sama loam di sini. Atau di pertemuan pertama itu. Nah, jadi dasarnya pertama ada plastisitas tanah, yang kedua ada ukuran butiran. Nah, kalau plastisitas kita sudah bicara tesnya minggu kemarin, yaitu Atterberg limit. Tesnya tes LL, PL, SL. Hasilnya IP, indeks plastisitas. Nah, kali ini kita bicara yang nomor 2. Klasifikasi ukuran butiran itu menggunakan analisa saring atau analisa ayakan dan analisa hidrometer. Kalau kalian praktikum mekan 1, bagi yang sudah ini di awal, atau yang belum nanti ini juga di awal. Nah, ayakan atau saringan yang kita pakai itu United States Standard, di mana dasarnya adalah ukuran lubang ayakan. Sedang untuk hidrometer itu pertama menggunakan alat hidrometer, dasar alatnya adalah prinsip sedimentasi dari butiran tanah di dalam air. Jadi biasanya yang butir halus pakai hidrometer, yang butir kasar pakai analisa ayakan. Nah, ini susunannya. Saya nggak hafal juga yang di lab Mektan itu gimana, tapi intinya startnya di 4 biasanya, paling atas 4, paling bawah 200. Nah, di antaranya itu ada beberapa yang wajib, ada yang enggak. Tapi kalau kita punya lengkap semua ya nggak masalah sih, karena yang kita bikin adalah grafik nanti. Nah, dalam hal ini kalau di sini, di tadi yang disebut dasar untuk ayakan adalah ukuran lubang ayakan. Contohnya di sini. Jadi disusun dari nomor kecil ke nomor besar. Paling kecil itu nomor 200, itu biasa di bawah tour span. Paling atas nomor 4. Nah, nomor 4 itu untuk memisahkan antara pasir dan kerikil. Nomor 200 itu memisahkan antara pasir dan lanau atau lempung. Lanau sama lempung itu nggak bisa kita pisah kalau cuman menggunakan saringan. Pakai hidrometer kita memisahkan lanau sama lempung. Jadi nomor 4 itu kita memisahkan kerikil sama pasir. Nomor 200 itu kita memisahkan pasir sama lanau dan lempung. Di hidrometer kita memisahkan antara lanau dan lempung, itu pakai hidrometer itu di situ. Nah, ini nomor 4, nomor 8, nomor 16, nomor 30, nomor 50, nomor 100, nomor 200, atau nomor 4, nomor 10, nomor 20, nomor 40, nomor 80, 200. Nah, tapi bagus yang disarankan itu terserah startnya di mana, tapi biasanya habis 50, 80, 100, 200 ini supaya plotnya nanti bagus. Nah, sekarang tadi adalah dasarnya adalah ukuran. Nah, jadi di sini diameter kalau nomor 4 diameternya 4,75 mm. Diameter kalau nomor 6 diameternya 3,35. Nomor 8 2,36, nomor 10 2 mili dan lain-lain. Tapi sebenarnya ini menggambarkan jumlah. Jadi contoh nomor 4, ayakan nomor 4 berarti dalam 1 inci kali 1 inci ada 4 kali 4 lubang. Jadi 1 inci kali 1 inci kan 2,54 cm kan, 2,54 kali 2,54 itu kita bagi 4. Jadi sini bagi 2 bagi 2. Jadi 2,54 bagi 2 itu 1,27, di sini 1,27. Nah, makanya nomor 4 diameternya adalah 1,7, 1,777, tarik miring itu 4,75 tuh di situ. Jadi kalau nomor 8 artinya 1 inci kali 1 inci, 2,54 kali 2,54 itu kita bagi jadi 8 lubang di situ. Nah, itu maksudnya. Kalau nomor 200 artinya 1 inci kali 1 inci, dalam situ ada 200 lubang. Bisa dibayangkan kecilnya gimana. Itu untuk memisahkan antara pasir yang paling halus dengan lanau dan lempung, itu di situ. Kita di lab Mektan kalau nggak salah punya lengkap semua nomornya ini.
Tapi susunannya ya tergantung. Kenapa? Karena paling tambah lengkap, tambah tinggi tumpukannya, tambah lama ngayaknya. Yang wajib sih biasanya 4, 10, 80, 100, 200. Itu yang penting. 4, 10, 40 lah. 4, 10, 40, 80, 100, 200. Yang lain itu tambahan. Tapi tambah banyak, tambah detail titiknya nanti. Nah, ini bentuknya. Saya yakin kalian kalau yang sudah pernah masuk lab Mektan pasti sudah pernah ngelihat alat ini. Nomor 4 nih yang paling besar. Ini 4, terus yang 200, ini paling halus, di bawahnya ada pen. Pen itu yang ini paling bawah. Jadi yang gugurannya itu jatuhnya di pen tuh di situ. Ngayaknya gimana? Bisa manual, bisa pakai mesin. Mesinnya kita punya juga di lab Mektan ada. Kalau manual ya digoyang-goyang. Seberapa lama? Ya minimal 5-10 menit supaya betul-betul kesaring semua di situ. Kalau pakai mesin sih nggak masalah. Tapi kalau praktikum biasanya kalian ya manual biasanya. Nah, tujuannya untuk menggambarkan ini kurva distribusi butir. Nah, lihat di sini ini persen finer, persen lolos dari 100 sampai 0, jadi 100-nya di atas. Ini ukuran butir. Nah, ini skala log. Jadi ini 10 ya. Ini 1, ini 0,1, ini 0,001, 0,001. Nah, jadi skala logaritmik mulai dari 10 ke 1 ke 0,1 ke 0,01 ke 0,001. Kenapa? Karena lanau lempung itu lebih kecil dari 0,075. Nah, itu di situ. Hanya kita pakai di sini. Nah, ini kalau kalian praktikum ya ini yang harus kalian bikin. Bisa manual, bisa pakai Excel nanti. Berdasarkan data dari hasil analisa ayakan ini. Nah, ini apa namanya? Form kosongnya tuh seperti ini. Bisa seperti ini. Ini kalau dari Excel langsung biasanya. Kalau manual kayak gini. Nah, ini lihat di sini. Lihat kalau bagian bawah ini. Nah, yang bawah ini ke kiri ada panah kiri itu clay. Paling kanan ada stone or boulder yang paling bawah ini. Jadi batu, stone or boulder, batu atau berang kerakal itu nggak masuk. Yang kita masukkan di sini adalah mulai kerikil. Kerikil kasar, kerikil halus, kerikil kasar, kerikil medium, kerikil halus, terus pasir, pasir kasar, pasir medium, pasir halus. Baru di sini butir halus, lanau, sama lempung di sini. Tapi startnya di sini, ini hasilnya hidrometer. Jadi biasanya analisa saring sama hidrometer itu hasil Excel-nya kita gabung jadi satu grafik di akhirnya. Tapi nanti pengujiannya 2 kali. Ini equivalent particle size-nya. Nah, ini formnya. Jadi di sini ini yang paling kiri ini nomor ayakan 4, 10, 20, 40, 60, 100, 200 pen. Terus ini diameternya. Yang 4 diameternya 4,76, yang 10 diameternya 2, 20 diameternya 0,84 sampai yang 200 diameternya 0,074. Nah, yang diukur apa? Yang diukur adalah berat tertahan. Jadi setelah kalian ayak, maka di tiap timbangan itu pertama kalian ukur dulu timbangan timbangan. Ayakan pada saat kondisi kosong itu kalian timbang dulu. Jadi ayakan nomor 4 kosongnya berapa? Ayakan nomor 10 kosongnya berapa? Nomor 20 kosong berapa sampai nomor 200 sampai pen kosongnya berapa. Setelah itu kalian masukkan tanahnya, kalian ayak, setelah itu kalian timbang lagi. Berat yang tertahan, jadi yang dicari itu tanah yang tertahan yang nggak lolos saringan nomor 4 berapa, itu taruh di sini. Weight retain nih, yang 0. Artinya di sini dia nggak punya kerikil, karena nggak ada yang tertahan di nomor 4. Yang tertahan di nomor 10 itu 39,5. Nah, tinggal satuannya aja, ini gram, kan misalnya. Yang tertahan di 200 7,5 gram. Yang tertahan di pen 200. Nah, terus dijumlah di sini. Tadi yang dimasukin berapa? Berapa kilo? Apakah sesuai dengan jumlah tertahannya? Kalau nggak sesuai, artinya itu yang hilang tuh di situ. Nah, kemudian setelah dapat beratnya, hitung persen tertahannya. Jadi contoh 39,5 itu adalah 7,9% dari 497,5. Nah, itu ke situ. Sampai di sini. Setelah dapat persen tertahan, baru kita tulis persen lolos. Jadi 100 kurang 0, 100. 100 kurang 7,9, 92,1. 92,1 kurang 15,4, 76,7. 76,7 dikurangi 30,5, 46,2.
46,2 dikurangi 32,6, 13,6. 13,6 kita kurangi 11,2, 2,4. 2,4 dikurangi 1,5, 0,9. 0,9 dikurangi 0,4, 0,5. Kalau sudah dapat persen tertahan dan persen lolos, baru kita plot ke grafik yang ini tadi. Hasilnya jadinya seperti ini. Nah, itu di situ. Ada kurva A, ada kurva B. Nah, plotnya gimana? Terserah. Bisa manual, bisa pakai Excel, dan lain-lain ya. Terserah kalian. Nah, apa yang bisa digunakan. Yang penting tujuannya kita mendapatkan bentuk grafik seperti ini. Yang diplot apa, Pak? Nah, yang diplot di sini persen Pioneer. Persen Pioneer itu adalah persen passing, persen lolosnya di sini. Nah, jadi dari 100, ini berapa, dan lain-lain. Nah, di sini contoh 100, 4,76, 100. Terus, sini tadi 2 mana? 2 ini 2 sekian. Nah, dan nomor 10 dan lain-lain. Setelah selesai di plot ini, maka kita hitung berapa CU, berapa CC. Di sini contoh untuk kurva B, CU sama dengan D60 per D10. Jadi CU adalah D60 per D10. D60 itu yang mana? D60 adalah diameter pas posisi dia di 60. Nah, contohnya ini. Ini 60. Persen Pioneer 60, tarik garis ke kurva B, kemudian kurvanya turunkan ke bawah. Maka posisinya adalah 0,55. D10-nya mana? Ini D10. Tarik garis dari D10 ke kurva B, turunkan ke bawah, itu 0,21 di situ. Nah, jadi CU sama dengan D60 per D10 sama dengan 0,55 per 0,21, ketemu CU-nya 2,6. Setelah tahu CU, kita cari CC dari grafik ini. Di mana CC, koefisien kurvatur, adalah D30 kuadrat per D10 kali D60. D30 mana? Ini 20, ini 40, 30 tengah-tengah, tarik garis, ke kurva B, turunkan ke bawah. D30-nya adalah 0,35. Jadi CC-nya adalah 0,35 kuadrat dibagi 0,55 kali 0,21 sama dengan 1,06. Nah, itu CU sama CC sudah ketemu di situ. Nanti CU sama CC digunakan di mana? Digunakan di sistem klasifikasi ASTO. Itu nanti minggu depan kita bicaranya. Hari ini kita cuma bicara analisa saring sama hidrometer aja. Nah, itu tadi analisa saring. Jadi tujuannya mengayak tadi supaya dapat grafik ini, supaya dapat CU sama CC. Selanjutnya hidrometer. Nah, ini hati-hati kalau pakai alat ini. Itu pecah retak dikit aja nggak bisa dipakai lagi tuh alatnya. Jadi analisa hidrometer ini untuk memisah antara lanau sama lempung. Faktor yang pengaruhinya yaitu bentuk, ukuran, dan berat butirnya. Ini alat hidrometer standar berdasarkan ASTM. Dan ini adalah labu ukur. Ya, biasa aja labu ukur di kimia untuk tes kimia dan lain-lain. Nah, ini sketsanya. Jadi percobaannya itu pakai aquades sama larutan kimia dicampur untuk menggumpalkan antara lanau sama lempung supaya dia bisa berpisah. Nah, kalau sudah selesai dua ini, maka kita gambar kurvanya. Ini kertas kosongnya kayak gini. Nah, ini kurvanya bentuknya seperti ini. Yang tadi. Ini sudah nyambung sama hidrometer. Jadi yang gravel sama sand ini hasil analisa saring. Sampai sini. Yang finest silt sama clay ini hasil dari hidrometer. Jadi harus jadi praktikum itu nanti kalau kalian praktikum ini disambung, digabung ininya. Jadi hasil grafik analisa saring sama hasil hidrometer kalian gabungkan di situ. Nah, seperti tadi, jadi yang dicari itu ada D10, D30, D60 untuk mencari CU sama CC. Nah, ini contohnya di sini. Itu D10 itu, jadi D10 tadi yang saya bilang adalah pas posisi diameter 10 dia berapa? Diameter. Persen lolos 10 diameternya berapa? Persen lolos 30 diameternya berapa? Persen lolos 60 diameternya berapa? Kemudian baru dihitung. CU adalah D60 per D10, dengan CU sendiri adalah koefisien uniformity, koefisien keseragaman, dan CC adalah D30 kuadrat per D60 kali D10. Nah, ini. Jadi grafiknya harus jadi dulu. Kalau kalian perhatikan di sini, D10 itu nggak akan bisa didapat kalau hasil dari hidrometer nggak diplot. Kenapa? Karena analisa saring itu stop sampai di 0,075 ini aja, D10 masih di bawahnya. Jadi selesaikan dulu analisa saring sama hidrometernya. Kalau pas analisa saring belum ketemu D10, tambah dengan yang
hidrometer tuh di situ. Nah, itu untuk klasifikasi yang kita perlu adalah CU sama CC dengan LL, PL, SL. Nah, tapi kalau untuk mengenali sifat komposisinya, maka ada 3 yang kita lihat dari bentuk kurvanya. Pertama ada gap graded, di mana 1 atau lebih ukuran butir tidak ada. Contohnya ini graph. Contoh gap itu misalnya di sini. Misalnya di 10 ada isinya, 20 ada isinya. Pas posisi 40, ini 0 weight retain-nya. Artinya itu gap. Jadi dari 10 ada isinya, 4 ada isinya, 20 ada isinya, 60 ada isinya, 100, 200 ada isinya, ternyata 40 0 di tengah-tengah itu kosong, maka itu gap graded itu namanya tadi. Yang dibilang tanah gap graded di mana 1 atau lebih ukuran butir tidak ada. Kalau well graded itu semuanya ada. Contohnya yang ini tadi. Nah, ini kan yang nggak ada kan yang nomor 4 aja kan, yang lain ada semua. Nah, well graded. Tanah di mana ukuran butirnya terbagi merata dalam satu batasan yang luas. Ada lagi uniform graded yang ukuran butirnya hampir sama. Contohnya kalau kalian ngayak pasir, kalau kalian menyaring pasir, maka pasir itu kan ukuran butirnya hampir sama semua. Nah, itu uniform graded. Nah, ini yang gap graded. Ada di sini ada datar. Kalau pas posisi itu ada yang flat, ada yang garis horizontal, yang datar agak panjang itu gap. Tapi kalau ada garis vertikal yang agak panjang itu uniform. Tapi kalau dia melengkung semua itu well. Ini lebih enak ternyata di sini. Yang merah ini well graded, semuanya ada. Kuning ini uniform. Karena ukuran butir hampir sama, jadi dia kayak vertikal gitu. Nah, kalau gap graded ini ada kosong sini. Jadi ini 0. Posisi ada garis horizontal yang betul-betul rata ini 0. Jadi ini well graded. Well graded ini artinya apa? Semua ukuran butir ada, enak untuk dipadatkan, gampang memadatkannya. Uniform graded ini tanahnya seragam, contohnya tanah pasir, memadatkannya agak ribet dikit. Pasir itu sulit untuk dipadatkan karena saking seragamnya dia. Nah, kalau hijau, ini poorly graded atau gap graded tadi, ini ada yang kosong. Nah, gap graded bisa juga kita sebut poorly graded, jadi ini ada yang kosong. Jadi ada satu ukuran yang hilang di situ. Kalau mau dipadatkan agak sulit juga karena akan ada loss di situ. Jadi kalau mau dicampur sama tanah lain yang kosong apa kan di situ. Kalau agak geser lagi ke samping ini well graded with some clay. Nah, di situ. Kalau di atas sama sekali maka well graded dengan tanah wet excess of fine, tanah halus yang sangat banyak sekali itu di situ. Nah, ini kalau digambarkan ini well graded, jadi kalau dipadatkan enak gitu dia karena semuanya ada ngunci semua. Kalau gap graded ini ada yang kosong. Nah, kalau kosong-kosong kan dipadatkannya nggak enak di sini. Oke. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Jadi minggu depan nanti kita bicara sistemnya berdasarkan CU sama CC itu. Saya nggak tahu praktikum kalian gimana sih? Udah apa belum? Soalnya ini nggak bisa membayangkan alatnya kalau kalian nggak praktikum. Udah belum sih praktikumnya? Kayaknya ada yang udah kan ya? Saya lupa. Apa namanya? Batch 1 udah ya kayaknya ya. Ada yang masuk batch 1 sih. Batch 1 apa kloter 1? Ada yang sudah, ada yang belum, Pak. SIP 1 sudah. Ya, SIP 1 ya, SIP 1 sudah. Jadi yang SIP 1 seharusnya sudah melaksanakan itu analisa saring sama hidrometer kan ya? Nah, kan jadi sudah tahu alatnya. Ini gampang. Jadi yang penting itu kalian bisa gambarnya sih mungkin ya biasanya pakai Excel kalau buat di laporan. Jadi kalau sudah dapat itu kalian cari CU sama CC-nya. CU CC itu nanti kita pakai di minggu depan. Mau saya langsung sambung ini agak ribet ini membacanya karena nanti baca grafik dan lain-lain udah kita minggu depan aja ini. Nah, kalau hidrometer itu memisah antara lano sama lempung. Jadi biasanya nomor 4, nomor 10, 40, 100, 200 pen. Nomor 4 itu memisahkan antara kerikil sama pasir, itu nomor 4. Nomor 200 itu memisahkan antara pasir sama lanau lempung. Nah, memisahkan lanau sama lempung itu harus pakai hidrometer. Itu kan pakai Aquades, terus hidrometernya itu sendiri, terus pakai di dalam gelas ukur itu dicampur NaCl kalau nggak salah. Saya lupa natrium apa itu. Yang jelas hati-hati kalau praktikum hidrometernya, saya lupa alat hidrometer itu tinggal berapa gitu. Terakhir saya belikan di Surabaya itu hidrometer itu. Karena hidrometer itu kalau kalian waktu nyuci retak dikit aja, udah selesai itu udah. Nggak bisa dipakai lagi. Itu kemarin
Saya lupa 2015 kalau nggak salah saya terakhir belikan beberapa buah di Surabaya itu. Sekitar 300 dulu 2015 itu 350.000 satunya. Sekarang ya dengan 2015 satunya 350 mungkin sekarang hampir 800-an kali satu. Jadi hati-hati kalau praktikum hati-hati megang-megang alat itu. Alatnya mahal-mahal soalnya lumayan. Ada yang mau ditanyakan lagi sampai sini? Izin bertanya Pak, Ya silakan. untuk tadi kan ada yang hidrometer itu dicuci itu Pak, itu Ya. dicucinya di dalam mana tuh Pak? Di ini Alat aja, jadi apa? hidrometer. Oh, bukan dicuci, itu hidrometernya direndam. Jadi yang gambar dalam gelas tadi kan ya? Iya Pak. Jadi hidrometer itu kalau Di- kalian praktikum, pertama hidrometernya diukur dulu pakai gelas, pakai isinya air semua, kalian lihat. Terus setelah itu air itu diisi yang lolos 200 tadi sekitar 5 gram kalau nggak salah, kalau nggak 15 gram, masukin ke air terus dicampur sama NaCl, baru hidrometernya dimasukkan situ. Direndam 24 jam, bukan dicuci. Itu direndam itu. Kalau kata saya hati-hati pas dicuci itu ya dicuci keran biasa. Tapi praktikumnya hidrometer itu 24 jam. Mengendapkan, jadi memisahkan lanau sama lempung itu, dia akan berpisah nanti di situ. Nanti kalau kalian praktikum jelas kok. Cuman saya wanti-wanti hati-hati nyuci alat hidrometernya, karena pengalaman berapa kali pas nyuci licin, crack, pecah dikit, itu kaca, jadi ya nggak bisa dipakai lagi. Saya terakhir 2015 tuh langsung belikan 8 buah di Surabaya kalau nggak salah itu. Saking banyaknya yang rusak tahun itu. Di Banjar nggak ada yang jual soalnya. Paling dekat kalian harus ke Balikpapan atau ke Surabaya buat beli itu. Nah. Ini kan sip 1 sudah, sip 1 saya yakin sudah kenal hidrometer. Selanjutnya kan nanti paling kalian ini 220, saya nggak tahu jadi berapa sip itu nanti. 220 ini, mungkin 4 sip paling. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tadi gap well gunanya apa? Nah, kalau di pekerjaan, kalau kalian misalnya di proyek jalan, kalau pas analisa saring ternyata dia well graded, itu kalian sudah enak, kalian madatkannya gampang. Tapi kalau misalnya itu dia uniform, banyak pasirnya, itu kalian akan sulit madatkan. Malah kalau mau dibilang madatkan sia-sia, jadi harus campur sama tanah lain. Makanya kalau tanah timbunan itu kan biasa campuran itu di situ. Nah, kalau misalnya gap, ya tinggal dilihat nih yang kosong saringan mana. Kalau kosong saringan 4 misalnya tambahin kerikil supaya enak madatkannya. Tujuannya kita cari tanah yang enak buat dipadatkan, karena ini kebanyakan bicara buat proyek jalan kita biasanya. Nanti kita lihat minggu depan sistem klasifikasinya ASTO itu gimana. Ada lagi? Bahkan? Materinya sudah saya taruh di e-learning ya, jangan lupa absennya. Terakhir tadi sebelum masuk saya cek masih 15 orang atau 10 orang yang belum absen, kayaknya 10 kayaknya. Jangan lupa absennya di portal. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk materinya? Hari ini memang kita cuma bicara analisa saring sama hidrometer aja. Itu standar di mana-mana sama. Tinggal hidrometernya. Kalau ya kalian kan pakai yang kecil. Saya dulu di Brawijaya pakai yang agak besar. Tapi sama aja sih fungsinya. Plus ukurnya juga yang penting jelas bacaannya gimana tuh nggak masalah. Ini lebih ke arah praktikum soalnya nanti. Tinggal nanti tergantung asisten kalian. Mintanya pakai Excel apa gambar manual. Nah ya sudah, terserah asisten sama terserah dosennya nanti. Pak, izin nanya lagi Pak. Ya silakan. Untuk pembacaan hidrometer itu berapa lama itu Pak? Nunggu waktunya Pak? Setelah 24 jam biasanya. Jadi habis diendapkan 24 jam dulu, baru kita lihat ininya. Pakai sudut, jadi pokok sudut, ukur suhu, baca suhu, baca suhu, baca. Setelah 20, awalnya itu per sekian, habis masuk biasanya sekian detik, kayak konsolidasi sekian detik, sampai 1 menit, terus habis itu berapa menit sampai 1 jam, baru terakhir sampai 24 jam. Jadi sehari ininya dilihat ininya. Memang agak cepat sih. Kalau nggak salah awal tuh kalau nggak 5 detik, 15 detik itu ada formnya itu. Tek, 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 sampai 24 jam dilihat berapa. Sambil pakai termometer diukur suhunya. Suhunya harus suhu ruangan itu. Oh ini paham Pak. Makasih banyak Pak. Ya, oke. Ada lagi? Grafiknya digabung nanti. Jadi hati-hati kalau kalian Postman skala ya. Kayak saya biasa kalau saya minta. Itu kalau nggak salah analisa saring di bab 7, hidrometer itu di bab 8.
kalau di laporan praktikum. Tapi nanti di ujung bab 8 kalian harus bisa menggabungkan antara hasil grafik analisa saring dan hasil hidrometer, dan itu harus nyambung. Kalau itu nggak nyambung, ujungnya artinya ada yang salah. Itu kalau kalian plot di Excel itu harusnya nyambung. Itu dua grafik yang kalian gabung jadi satu di Excel itu harus nyambung ujung-ujungnya itu. Jadi smooth gitu seharusnya. Kalau nggak smooth artinya ada yang salah di situ. Bisa jadi kalian tanah yang kalian misalnya kalian analisa saring pakai tanah A, hidrometer pakai tanah B. Nah, itu nggak nyambung itu jadinya. Kalian ngambil sampelnya SIP 1 kemarin di mana? Yang SIP 1 ngambil sampel di mana? Di sekitar kampus saja apa ke Sambang Lihum? Di lapangan softball, Pak. Oh, di softball. Oh iya. Ya. Oke. Kalau dulu sih ke Sambang Lihum ininya, sekalian nyondir. Nyondirnya di softball juga jadi. Ini di softball juga. Kalau nyalon dengar katanya Mektan 2 baru keluar. Oh ya, itu Mektan 2 nanti yang ke Sambang Lihum. Oke. Artinya tanahnya seragam aja, seharusnya nggak ada masalah di situ karena satu tempat ininya. Ya, memang Mektan 1 ini nanti sama praktikum itu akan banyak cross check. Jadi kalau kadang kalau saya cerita di sini, kalau kalian nggak lihat alatnya di lab itu akan sulit membayangkan di sini. Apalagi nanti kalau sudah permeabilitas. Tapi kalau sambil praktikum biasa kalian gampang bayangkannya. Kayak Atterberg kan yang SIP 1 pasti sudah tahu yang LL, PL, SL itu alatnya yang gimana. Kan minggu kemarin cuma lihat fotonya aja kan. Itu lebih enak sebenarnya. Jadi minggu depan kita akan bicara sistem klasifikasi berdasarkan tadi CU sama CC. Jadi kalau dari grafik, kalau untuk klasifikasi yang kepakai cuma CU CC-nya aja. CU tadi D60 per D10, CC-nya adalah D30 kuadrat per D60 kali D10, sama hasilnya Atterberg limit, LL, PL, SL itu. LL itu yang cetok-cetok itu, PL yang bikin cacing, SL yang pakai air raksa. Nah, kan gampang kalian ingat. Ada lagi yang mau ditanyakan?